وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآية. صدق الله الذي وصدق الله الرسول الحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Allah Azza wa Jalla telah memberikan di antaranya satu hal faedah serta nikmat rezeki yang berupa rahmat yang sangat besar kepada kita semua, yang mana itu yang ini bulan menjadi saksi, yang ini bulan menjadi bukti. Yang apakah itu? Ya Masya Allah, Al-Fatah Nabi wa Rasulih. Allah telah memutus di antara para Nabi dan para Rasul, dan rahmat yang sangat besar Allah hatamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya kesempurnaan Allah tetapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefitrahan, kemuliaan, dan Masya Allah serta merta di antara para nabi dan para rasul. Allah menjadikan di antaranya syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lantaran ini semua makhluk, untuk lantaran ini semesta alam, untuk lantaran di antaranya adanya adanya tuntunan aturan serta aturan dalam kehidupan kita keseharian. Maka tak kalau Allah menjadikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 12 Rabiul Awal yang Masya Allah hakikat Allah telah menyempurnakan, telah menjadikan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limujudah mutlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujud yang sama serupa seperti kita manusia, wujud yang sama seperti kita punya rasa, wujud yang sama seperti kita punya penciuman, punya penglihatan, punya pendengaran, dan Allah hidupkan semua indera di manusia. Tetapi Masya Allah wal hadirun wal muslimin wal muslimat jamaah, Allah lebihkan di antaranya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia hanya manusia biasa, kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat kemuliaannya, Allah fitrahkan, dan sifatul uzma dijadikan bentuk di antara umatnya, memohon bermunajat dengan lantaran dan perkara salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, tak kala ini mujizat sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut lantarannya adalah Iqra, baca Bismi Rabbika alladzi khalaq, atas nama Allah yang mempunyai ini semua isi,
satupun makhluk yang tidak akan kembali kehadirannya Allah Azza wa Jalla. Tetapi amannya ini makhluk akan kembali kalau ini menggunakan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bertasyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib kita menyertakan di antara setiap ibadah kita, baik yang makruh, baik yang ghair makruh, selalu melibatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara iman yang tidak melibatkan baginda Nabi Muhammad. Tidak ada perkara Islam yang tidak melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara di antara apa yang akan melibatkan Islam dalam perbuatan syariat Islam keseharian kita yang tidak melibatkan wal Mustafa wal Maulana wa Habibana wa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, baik ibadah itu yang makruh, baik ibadah itu yang menghormat dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengikuti daripada uswahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah dalam keseharian kita tidak lepas 1x24 jam kita melibatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang kita mengaku beriman, terkadang kita mengaku mukmin muslim di dalamnya, tetapi terkadang pula kita tidak melibatkan dalam keseharian kita. Kita tidak pernah libatkan ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila satu hal perkara dalam kehidupan kita selalu nyambung dan kita libatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberuntungan yang nyata, keselamatan yang benar, keindahan yang mutlak, kesejukan yang luar biasa nikmat, karena kita dalam keseharian melibatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang nyata, contoh yang mutlak terkecuali itu contoh datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awal di bulan Maulud ini, camkan dalam hati kita, camkan dalam akal pikiran kita, camkan dalam pendengaran kita, camkan dari lisan kita, penglihatan kita, indra kita diberi oleh Allah. Itu bukan indra-indra kita ini, bimujuda ilallah wal marifatullah di marifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah wasifatul zat wal asmatul zat, wal asma wasifatul zat wal asmatul zat. Allahu semua makhluk kepada Allah, wal marifatul Rasul, sifat contohnya mutlak selain daripada contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain contoh itu datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka contoh itu datang harus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan ini kepahaman kepada kita, dan kepahaman ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala kita dijadikan kuntum khairul ummah, sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua senjata di diri orang-orang mukmin, dan apabila dua senjata yang dibawa dalam kesehariannya di dunia wal akhirah, amanah, imanan, Islam, ihsan, syariatul Islam akan dibawa dalam kehidupan. Yang manakah itu? Perantara kalam yang Allah Azza wa Jalla. Pena dipakai dengan tangan-tanganmu sesuai kalimat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bacaan lisanmu sesuai dipakai dan dipatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indah, nyaman, tentram, keselamatan, kebahagiaan, kesejukan. Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi, takwa dalam diri seseorang yang takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, sudah benar-benar ujian ini akan bertahap dalam kehidupan. Benar apa betul? Kita cari, adakah satu makhluk yang tidak Allah uji dalam keseharian? Ada? Ada? Ayah, walaupun tidak berpikir, Allah uji, tetap dia cari makan, minum. Betul atau benar? Tapi kita sempatkan atau kita sempitkan bahwa ujian yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Kalau di manusia urusannya dari pusar ke atas, dari pusar ke bawah. Kalau di hewan ya pada baik, ya Pak. Cuman tidak ada pusarnya, ya betul. Gitu. Namun di hewan di mana? Pak, dilak-lakan tahap, ya kan, sampai ke betina, di betina sampai ke buang hajat. Betul apa benar? Namun di tumbuhan juga sama, gitu. Betul apa betul? Seperti itu dalam keseharian. Permasalahan yang sangat besar dalam keseharian kita tidak pernah luput dari pusar ke atas, dari pusar ke bawah. Tetapi setiap permasalahan itu akan selesai apabila kita libatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi permasalahan yang sebesar apapun dalam kehidupan kita akan terselesaikan disebabkan kalian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi, ya Rasul sallallahu alaihi, ya Habib sallallahu, salawatullah salam. Wahai ibadallah, sudahkah senjata dari diri orang-orang mukmin ini kita bawa dalam kehidupan kita keseharian? Atau bapak-bapak ini membawa senjata selain daripada apa yang diperintahkan? Yuk, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Banyak buku yang kita baca atau Al-Quran yang diperintahkan dibaca. Banyak menulis sesuatu hal yang kurang faedah yang kita pakai ini penanya kalau Allahnya Allah dilantarkan kepada kita yang disebut makhluk. Begitu sesampainya kepada kita niat nur sudah kayadimu bercahaya dengan penanya Allah aja atau jangan sulit untuk menulis alif ba ta sya. Kemana senjata diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim? Waladiru kita kepada anak-anak kita menjadikan satu ada generasi betul. Mana faedahnya? Yang mana? Kadang kita bilang nak belajar, betul. Setelah belajar, bisa bentuknya. Nak ngaji, jadi ngaji kan yang belajar, gitu kan? Nyoba, nak belajar teh ngaji. Amun terus ngaji bisa mengkaji. Amun bisa mengkaji, Pak. Ya, salah sahih kita ijabah dina disebut toba hasil dina ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menembus tak terhalang hibah-hibah, terkecuali kekuatan tadi datang dari tangan-tanganmu, lisan-lisan kamu, disebabkan kamu berzikir kepada Allah, dan disebabkan lisanmu, tanganmu selalu
melimpahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah apa belum? Sudah belum? Sudah belum? Kayaknya dia pengajian selalu kita ikutinnya Pak ya, tapi nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah setar-setar. Tahu maning tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Wis. Ya Pak. Orang jalan aja. Datang mentok nang Fatihah. Wis Fatihah kulo pala binas. Engko maning be al-baqarah rumahnya. Ya Pak. Komali itu. Ya Pak. Mau harus manding Anissa Maya kan, ubu surat sing dibayangkan. Anissa deh ya kan. Bener apa bener tak? Masya Allah. Sedangkan senjata dari orang-orang mukmin, perantara ayat kalam yang disebut oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu karunia atas nama Allah. Bimujudah ilallah, ya Pak, asma' ilallah, fijati ilallah. Jadi enak nih setiap malam Rabu kita kumpul, kita dikenalkan dengan marifat Allah, ya Pak, dan dikenalkan kepada marifatul Rasulullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha beres di pengajian sepohok dari ya Pak, yang sibuk dengan proyek sibuk dengan proyek yang tidak pernah libatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikaitkan dirinya kepada Allah saja wa jalla dalam keseharian. Apa yang terjadi? Lihat kia wae ya kan, nu disalahkeun dirina ya Pak, geus beak yang disalahkeun ya kan, ulah wani-wani nyalakeun nu tak kenal ulah. Jangan sampai berani-berani menyalahkan yang menciptakan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat rezeki untukmu, tetapi engkau tidak mengetahui dari mana datang nikmat dan rezeki itu. Betul apa benar? Benar apa memang begitu? Kalau sudah engkau mengetahuinya enak meminta kepada Allah. Ya jangan. Ya Allah, apabila rezeki itu masih di depan, dekatkan. Ya Allah, apabila rezeki itu di belakang, kedepankan. Ya Allah, apabila rezeki itu ada di samping kanan, samping kiri, dekatkan. Ya Allah, apabila rezeki itu masih di atas, turunkan. Ya Allah, apabila rezeki itu masih di bawah, naik. Yasir, yasir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Yasir, yasir. Mudah untukmu kalau engkau libatkan itu kepada Allah dan engkau libatkan itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka nyong-nyong pengen melibatkan itu Pak langsung. Ini mau udah dapat rumusnya dari Syekh ya Pak. Begitu sudah dapat rumusnya, saya libatkan. Begitu satu hari pengen casplak besok. Ya kan, banyak yang begitu, bukan banyak ya kan, emang ngaji pun, ya kan, sebilet apa, Fatihah ada lempeng Pak, setahun kudu lempeng, Fatihah, yang ngekek dicoba, hari Fatihah, begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bener tak? Langsung dijawab ya, amin. Dengan positif ya. Tandanya sudah positif ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kono PK dijawab amin. Ya Pak. Ada si pulau mau dijawab itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing pertama kono dijawab astagfirullah subhanallah na'udzu billahi min dzalik. Semuanya tipis tapi majelis modas wiri. Semuanya lam kudu mim sing mimikam guru Fatihah baik ya. Ini baru di Fatihah. Belum lagi kita masuk Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ya. Di sepeda baik. Ya. Oh, no. Habib mana ini? Nah. Bahwa di sini loh Bu. Kenapa Allah perintahkan bacalah atas nama Allah, dan Allah akan mengantarkan dengan perantara kalam, tulis dan baca. Masya Allah ya Pak. Di mana ini di Al-Baqarah ayat kedua ini bukti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Pak. Petunjuk ini hudan. Dzalikal kitab adalah kitabullah. Makna Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman. Ya, jelas mutlak sebelum jauh kepada ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Begitu. Petunjuk itu petunjuk. Tapi orang dilakoni mana, orang dilakoni mana. Sesuai ya. Jadi ini awal di bulan jamkan dan berdiri hijrah. Al-awal hijrah. Awal. Kalau 14 ditambah. Betul. Ban kempes lagi ditambah. Udah saking kebanyakan tambalannya berarti harus ini wayahnya saat ini genti tubannya ya Pak. Begitu. Nah kalau genti tubannya kan udah siap lagi jalan, siap lagi melangkah. Wes nggak takut mau kecepatan 150 juga betul. 160 juga benar, enggak takut banyak baru ya. Ada ban tambahan ya kan, pengen kencang misalnya ya, bawa laptop tengah jalan benar nah, iman Islam tuh begitu ya Pak. Hijrah ketik bannya dengan yang baru nggak pres persiapan jalan ya Pak. Yang tadinya selimut ya Pak, dari selimut ini susah dibuangnya nih ya kan, selimut domba nih ya
Di dalam bahasa hadis itu disebut selimut domba. Kalau yang susah banget, ya genti kue selimut teke. Mesti kau kawin, pemuda-pemuda yang udah pada siap, ya, yang udah pada siap, enggak habiskan pada nunggu. Ya. Gimana? Enggak pernah melipat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian. Jadi yang dilibatkan itu saya belum punya kerjaan, ya nggak bakal nyampe. Ya, saya belum punya tabungan, iya nggak bakal keijabah orang nggak pernah melibat Rasul. Ya, coba, aku niat nikah karena kau sunahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilibatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu wayahnya, ada untuk mahar. Ya Pak, asal jangan sendal jepit. Ya, aku pinang dengan bacaan suratul Ar-Rahman. Ya Pak, Masya Allah, Masya Allah. Jorolah aku sih gimana Pak. Uruan mahal, mas manik. Benar apa benar? Kasih kemuliaan itu yang betul-betul mulia, jangan mas mulia. Karena tugas laki-laki itu memberikan kemuliaan kepada pasangannya, tetapi bukan mas mulia. Itu permintaan pasangannya, kita mas mulia. Begitu. Memberikan kemuliaan tadi berarti kita pakai senjata kita ini, tangan, sebagai kekuatan daripada diri orang-orang mukmin dengan kalimat tegakkan kalimat tauhid. Ya Pak. Asma tegakkan dengan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna dari sebatas yang baik di malam hari ini dalam pengajian rutin di malam Rabu ini, mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan majelis-majelis yang seperti ini adalah majelisnya Rasul. Semoga syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendampingi dalam diri kita, baik dalam kehidupan kita maupun akhir kelak kita. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummatan Muhammad. Allahumma aslih ummatan Muhammad. Allahumma astur ummatan Muhammad. Allahumma bi ummatan Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka wa afwan nikmah wa baba syiha wa baba qur wa baba barakah wa baba karamah wa baba hidayah wa baba syafa'ah wa qurrabu fir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal hadirun, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, mari bersama-sama terapkan ini dalam kehidupan kita keseharian.